yafradu fi ta'atihi, kelopa yang bilang terus maka jangan sampai kamu meremehkan segala bentuk kebaikan meskipun kecil, fala'alla fihi ridha wa akhfa suhtahu fi maksiyatihi. Bahasan juga kelopai selanjutnya, maka jangan sampai meremehkan kemaksiatan apapun meskipun kecil, fala'alla fihi suhtahu wa akhfa sirrahu fi khalqihi, maka dan merahasiakan sirrinya Allah pada setiap makhluknya, maka fala tahqiranna ahadan minhum fala'alla fihi sirrahu wa akhfa al-maut fi waktihi, atau lupa saya, fasta'iddanna ini, maka persiapkanlah untuk menghadapi. Nah ini kak, boleh pernah komentar ya Saiful Arif pakon sare minta tolong nih pakon kanjaan nih pakon manusul fikih iltim apa balawah iltimas minta tolong untuk sare sohen tanah hadis, sebab di dalam kitab Isnadi Rafiq cuma disebutkan wafil hadis, tapi mau nabi makna jelas benar, cuman sohen apantan min hadis itu hasanah. Mungkin cekon Saiful Arif gitu, meskipun sesuatu yang kecil, jangan-jangan dari inilah kita bisa menghasilkan sesuatu yang besar di dunia maupun di akhirat. Makanya dan gue lagi ngereng imtisalan li permintaannya Tretan Ahmad ini gue lah bantu usul fikih. Nah, Indonesia tentu saja diterbentarin. Kalau ditarim kita mungkin tantangan kita ketika paling tantangannya adalah ujian. Ujian itu di Al-Ahqaf sangat berat sekali. 42 berarti tak lulus. Ini biasa, tak lulus ini kan biasa, dan tidak lulus itu bukan pertanda dia tidak paham. Bukan berarti dia tidak tahu, bukan. Banyak yang pintar-pintar tidak lulus ya. Cerita sebelumnya yang pinter-pinter malah yang tidak lulus itu. Kenapa? Karena mereka sangat terlalu cerdas, kadang ada taksir sedikit. Nah, itu mungkin tantangan kita di sini. Nah, kalau di Indonesia maka kita ada di tengah-tengah dua kelompok yang semuanya menyerang kita. Ada sama-sama ekstrim, kiri kanan. Yang kanan itu ada kelompok semisal Wahabi, kemudian ada sekarang ISIS. Mereka tiap khutbahnya apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang satunya mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perang. Itu yang satu, kelompok yang kiri, yang kanan. Kelompok yang kiri sama, liberal. Dalilnya juga hadis, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau orang berijtihad benar dapat 2, kalau salah maka dapat pahala 1. Berarti pokoknya saya berijtihad. Nah, ini sama-sama berdalil. Mereka lupa bahwa Kanjeng Nabi juga bersabda, al-qudatu salasatun isnani finnar wa wahidatun fil jannah. Bahwa pemutus hukum itu ada 3, 2-nya di neraka, 1-nya di surga. Yang 2 apa? Orang yang tidak tahu tapi sok tahu, akhirnya berfatwa, padahal ajra'ukum alal fatwa ajra'ukum alan nar. Kemudian yang satunya lagi apa? Tahu, tapi kemudian tidak memutuskan hukum sesuai dengan ilmunya. Makanya kata orang Jawa, yang menyebabkan muskilah itu orang bodoh yang keminter, orang pinter yang keblinger. Ya ini al-qudatu salah satu isnani finnar wa wahidatun fil jannah. Yang satu itu siapa? Orang yang memang tahu dan dia berfatwa sesuai ilmunya. Nah ini, jadi mereka kemudian dalilnya ijtihad. Yang di sini juga demikian. Kullu bid'atin dalalah, mereka tidak melihat kepada man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha. Umirtu an uqatilan nas, mereka tidak lupa kemudian hadis-hadis yang melarang untuk menyakiti dhimmi, yang melarang untuk melakukan pemaksaan agama misalnya, dan lain sebagainya. Nah,
Bagaimana kita bisa menghadapi ini sesuai dengan manhaj yang wasat? Maka disinilah kita perlu berbicara usul fikih. Berbicara usul fikih bahwa ada am al-makhsus misalnya. Nah ini usul fikih itu apa? Usul fikih ya seperti di mana di Ghayatul Usul adalah adillatul fikhi al-ijmaliyah wa turuq istifadati juz'iyatiha wa hali mustafidiha. Jadi kita itu dituntut untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Namun bagaimana kita mengetahui hukum-hukum Allah? Maka berarti harus ada sesuatu yang menjadi jalan, menjadi hujjah. Maka ulama kemudian mengatakan yang menjadi hujjah itu adalah Alkitab dan As-Sunnah. Cuman Alkitab As-Sunnah itu bisa dipahami macam-macam. Bisa dipahami macam-macam. Sehingga bisa saja orang menabrak apa yang dianggap qot'i. Maka mereka kemudian membutuhkan ijma'. Maka di samping Alkitab, As-Sunnah, ulama masih membahas al-ijma'. Dan ijma' ini sebagai batas hak-hak orang untuk berijtihad. Kalau sudah ada ijma' dan ijma' ini memang ijma' yang qot'i, maka tidak ada satupun yang boleh untuk menentang ijma' ini. Makanya wa idza qumtum ilas salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini kalau secara bahasa mungkin ada orang berijtihad. Di sini ayatnya kan wa idza qumtum. Kalau orang sudah melaksanakan sholat kemudian wudu, bisa gitu. Ya kan? Mungkin ada orang ijtihad, tapi karena ijma' mengatakan bahwa yang dimaksud ini wa idza aradtum. Maka ini tidak bisa nentang. Makanya butuh ijma'. Yang ijma' ini akan menjadi batas orang berijtihad. Tidak boleh kalau sudah ada ijma'. Makanya di dalam berijtihad itu mujtahid pertama harus tahu dulu ada ijma' apa tidak. Kalau sudah tidak ada ijma', maka kemudian dia baru boleh berijtihad sesuai dengan cara-caranya. Kemudian al-waqa'i itu wairu mutanahiyah. Persoalan-persoalan itu berkembang. Di Indonesia aja bermacam-macam. Sekarang ada perbankan, ada macam-macam persoalan. Nah ini sementara an-nusus itu mutanahiyah. Al-Quran dan Al-Hadis ayat ahkam hanya ada berapa. Makanya kemudian butuh al-qiyas. Makanya ulama kemudian adillatul fiqhi al-ijmaliyah itu Alkitab, As-Sunnah, kemudian al-ijma', kemudian menambahkan al-qiyas. Al-qiyas itu kata ulama usul fikih apa? Harus ada asal, ada fara, ada ilat hukum asal, kemudian harus ada hukum asal. Artinya hukum asal itu harus berdasarkan dalil khusus. Nah, tidak semua persoalan akan bisa dijawab dengan kias kalau demikian. Karena persyaratan kias itu amat sangat ketat sekali. Harus ada dalil khusus. Homer misalnya kita ingin menghukumi nabid, maka kita nanti akan mencari asal. Yang asal itu punya dalil khusus, yang dari asal itu kita bisa mengistimbat ilat untuk bisa mengkiaskan fara ke asal. Kalau kayak gini, akan banyak persoalan-persoalan yang tidak terjawab kalau persyaratannya kayak gini. Makanya kemudian ulama masih membahas di dalam Ghayatul Usul yang disebut dengan al-istidlal. Al-istidlal itu di sana ada al-istislah, ada al-istishab, ada al-istiqra, dan ada macam-macam dalil. Istislah itu apa? Istislah itu kita berdalil berdasarkan maslahah, yang maslahah itu masuk di dalam maqasidus syariah meskipun tidak ada pengakuan khusus dari syariat. Nah itu makanya kemudian adillatul fiqh al-ijmaliyah itu ada ini. Ada Alkitab, As-Sunnah, Al-Qiyas, al-ijma', al-qiyas, kemudian al-istidlal yang ada istishab dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekarang ketika usul fiqh ini yang pertama adillah fiqh al-ijmaliyah. Jadi di sini yang disebut ada yang diperkhilafkan oleh para ulama, ada yang muttafaqun alaih. Istislah itu termasuk yang kalau di dalam kitab usul fikih klasik dimasukkan ke dalam yang mukhtalafah. Namun kalau menurut kajiannya Syekh Buti di dalam Dawabitul Maslahah, al-istislah itu termasuk sebenarnya muttafaqun alaih. Asy-Syafi'i mengatakan al-istislah, Al-Hanafiyah mengatakan al-istislah sebenarnya. Meskipun usul-usul klasik mengatakan termasuk mukhtalafah, istihsan juga demikian. Nah, sekarang
Karena al-adillatul ijmaliyah itu kadang terjadi ta'arud antara satu dengan yang lain. Jadi di dalam Al-Quran itu kadang antara ayat satu dengan ayat yang lain itu nampak ta'arud, bukan ta'arud hakikatan, nampak ta'arud. Bahkan kaidah-kaidah usul fikih itu kadang antara satu dengan yang lain juga ada tampak ta'arud. Maka kemudian ulama usul fikih itu perlu menjelaskan turuqus ifadati juz'iyatiha. Metode bagaimana ketika kita dihadapkan dengan ta'arud di dalam adillah, antara adillah itu. Kalau ada am, khos, maka bagaimana? Maka katanya usul fikih yukhassasul am bil khas. Kalau satunya am min wajhin, khosun min wajhin, amun min wajhin, khosun min wajhin, maka yukhassasul am bi apa? Yang amnya yang satu ditaksis dengan kekhususan yang lain, amnya yang satunya ditaksis dengan kekhususan yang lain. Kan ada gitu di kitab Waraqat. Kalau khos, maka dilihat nanti apakah ulima tarihuhu apa enggak. Kalau diketahui sejarahnya, tanggalnya kapan, satunya ayat ini satunya kapan, kemudian yang lain itu munculnya kapan, maka nanti ada istilah nasakh. Nah, kemudian kaidah nasakh juga banyak. Nah, ini yang perlu kita tahu. Misalnya di sana dikatakan bahwa al-khobar itu la yunsah. Ini mungkin bagi sampean, kalau sampean sepintas kayak gini, kayak sesuatu yang nggak penting. Ketika baca bahwa al-khobar la yunsah, padahal ini amat penting sekali. Misalnya kita mau memahami mana yang lebih unggul antara pendapat Syafi'iyah dengan mayoritas ulama tentang manatul jihad. Jadi jihad qitali di dalam Islam itu sebenarnya apa? Kalau menurut Syafi'i, Imam Syafi'i ya, itu ilatnya adalah kufur karena kekufurannya. Tapi kalau ulama yang lain, mayoritas ulama mengatakan itu al-udwan, al-hirabah. Jadi karena mereka memerangi kita. Makanya kemudian ulama-ulama Asy-Syafi'i itu banyak mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la ikraha fid din wa ma arsalna ka alaihim wakila, apa gitu no. Pokoknya lafalnya. Mereka mengatakan ayat-ayat ini mansukh, kata mereka. Tetapi kita sebenarnya ada iskal dengan kalamnya Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah ini ketika dilihat dari usul fikih al-khobar la yunsah. Jadi kalam yang berbentuk khobar itu tidak bisa dinasakh. Kenapa tidak bisa dinasakh? Karena kalau khobar itu dinasakh, maka antara khobar yang satu dengan yang pertama dengan yang kedua itu ada yang bohong. Ya kan? Karena padahal ini tidak mungkin bagi Allah. Misalnya lah, bagi sampean aja. Pertama sampean mengabarkan bahwa Zaid itu berdiri. Kemudian sampean bilang Zaid enggak berdiri. Berarti kan ada yang bohong. Makanya kata ulama tidak boleh ada nasa di dalam khilaf sebenarnya. Ada nasa di dalam khobar. Nah, kalau Allah mengatakan bahwa Kanjeng Nabi tidak diutus untuk memaksa kepada orang lain, maka ini tidak akan pernah dinasakh karena ini khobar menurut yang mengatakan tidak mansukh. Nah, ini jadi penting kaidah-kaidah bagaimana ketika dihadapkan dengan al-adillah al-muta'aridah. Al-adillah, makanya kemudian di usul fikih ada turuqus tifadati juz'iyatiha. Kemudian siapa yang akan beristifadah dengan adillah itu? Maka usul fikih juga perlu berbicara halu mustafidiha. Orang-orang yang sifat-sifatnya orang yang mengistimbat ahkam dari al-adillah asy-syar'iyyah itu siapa? Mujtahid. Maka di situ kemudian dibahas syarat-syaratnya mujtahid, kemudian terakhir juga dibahas siapa itu al-muqallid. Nah, ini usul fikih itu ini. Nah, dengan ini kita akan mampu insya Allah untuk menjawab subhat-subhat mereka. Subhat-subhat mereka. Ketika Wahabi mengatakan semuanya bid'ah, maka kita bisa menampilkan itu am al-makhsus dengan ayat man sanna sunnat, hadis man sanna sunnatan. Ketika misalnya ISIS mengatakan Kanjeng Nabi bersabda umirtu uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah,
Maka kita juga perlu menampilkan dalil-dalil lain sehingga mereka ketika dihadapkan dengan ini kan merasa ada ayat yang bertentangan. Kalau mereka tidak tahu usul fikih, mereka tidak akan tahu bagaimana mengkompromikan antara berbagai hadis, berbagai ayat, berbagai dalil itu. Nah, kita bisa menjelaskan kepada mereka. Jadi kita dengan hanya punya satu dalil tidak cukup untuk kemudian memutuskan sebuah hukum, tidak bisa. Nah, kemudian kepada yang liberal misalnya, orang-orang liberal itu mengatakan idza ijtahadal hakim. Kemudian kita tadi sudah mengatakan juga al-qudwatu thalathatun isnani finnar. Maka mereka, kita juga perlu berkata kepada mereka kemudian bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya kehujahan, hujjiyah. Kalau sampean mau memutuskan hukum, maka dalil yang sampean gunakan itu harus sampean buktikan kehujahannya. Ketika ulama usul mengatakan bahwa Al-Quran itu hujjah, maka mereka menampilkan hujjah-hujjahnya. Ketika ulama usul mengatakan sunnah itu adalah hujjah, maka mereka tampilkan dalil-dalilnya. Ketika mereka mengatakan al-qiyas itu adalah hujjah, maka mereka tampilkan dalil-dalilnya. Jadi tidak sembarangan, gitu loh, tidak sembarangan. Jadi kita bisa menolak mereka dengan mengatakan bahwa hukum positif al-ahkam al-wad'iyah dengan hukum fikih itu berbeda. Kalau kemudian setiap orang seperti kata liberal itu boleh berijtihad dan boleh berpendapat sesuai dengan pengetahuannya sendiri, maka akhirnya yang terjadi tidak berbeda antara hukum Islam dengan hukum yang lain. Sementara kalau hukum Islam itu harus ada, kalau mau berpendapat itu harus ada dalil, harus dibuktikan kehujahannya. Kalau mereka nggak bisa membuktikan kehujahannya, nggak boleh untuk mengatasnamakan itu berdasarkan Islam. Misalnya mereka mengatakan bahwa nashun nas bil maslahah. Ada beberapa kaidah yang mereka tampilkan, misalnya yajuzu nashun nas bil maslahah kata mereka. Kemudian juga yajuzu nashun nas bil aqlil mujtama. Jadi akal publik itu mampu untuk menasah nas-nas syariat kata mereka. Ketika nas-nas syariat itu dianggap sudah tidak relevan dengan tuntutan kehidupan modern menurut mereka, maka akal mampu untuk memutuskan yang lain yang tidak sesuai dengan ketentuan nas ini. Jam berapa sekarang? Jam 10. Oh ya. Jadi penting usul fikih itu seperti itu pokoknya. Oleh karenanya saya menganjurkan kepada teman-teman untuk serius di dalam mempelajari usul fikih. Karena itu amat benar kata Mas Saiful tadi, kita sebenarnya tidak perlu untuk terlibat di dalam nyinggung perdebatan kecuali dalam kondisi darurat. Saya lebih cenderung ke ini sekarang karena saya lihat juga setelah perdebatan itu gak ada gunanya. Mereka yang liberal itu tidak kemudian mencabut pendapatnya. Mereka yang wahabi itu saya nggak menemukan ada mencabut pendapatnya. Hatta meskipun di dalam perdebatan itu mereka tidak mampu untuk menampilkan dalil. Tapi walau bagaimanapun kita kan ketika dihadapkan dengan itu, maka kita harus siap, kan gitu. Harus siap untuk menjawab, minimal kalau kita tidak menarik mereka untuk ikut kita, warga kita tidak ikut mereka. Kalau kita misalnya tidak mampu untuk menjawab syubhat-syubhat yang ditampilkan oleh mereka, jangan-jangan malah kaum kita malah ikut mereka. Maka karenanya amat sangat penting di zaman seperti sekarang ini kita mempelajari usul fikih.